turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tidak terasa kita sudah memasuki 18 hari di tahun 2025 ini. Kita menyadari bahwa kasih Tuhan begitu setia dan luar biasa bagi kehidupan kita yang selalu ada menemani kita. Oleh karena itu, marilah kita juga tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan lewat sapaan teduh kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu senantiasa setia dalam kehidupan kami. Engkau melindungi kami, memberkati kami, dan memberi kami kesempatan untuk boleh terus berkarya dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, hari ini sebelum kami melakukan pekerjaan kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan ini yang terus menguatkan kami untuk kami boleh melakukan seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius 13 ayat 52. Matius 13 ayat 52, demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang pukat. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Matius 13 ini berbicara tentang hal kerajaan surga. Tentunya perumpamaan-perumpamaan ini tidak lagi jarang kita dengar, bahkan sudah sering kita dengar dalam kebaktian minggu, dalam PJJ, dan juga kebaktian-kebaktian lainnya. Tapi bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita? Itulah tujuannya kenapa firman ini selalu kita ulang dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dalam suatu waktu ketika kami mengajar anak KKR, lalu kami bertanya kepada anak-anak KKR, siapa di sini yang mau masuk ke dalam kerajaan surga? Angkat tangan. Lalu mereka angkat tangan, tidak ada satupun yang tidak mengangkat tangan. Oke, kalau begitu tangannya turun. Lalu kakak tanya, siapa yang tahu bagaimana caranya untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Sebagian anak hanya terdiam, sebagian anak berkata, percaya kepada Yesus. Sebagian berkata, melakukan perbuatan baik. Sebagian lagi hanya dengan kebingungan dan bertanya kepada temannya kanan dan kiri, apa yang harus kita lakukan? Jangan-jangan hal ini juga sama terjadi dalam kehidupan kita. Semuanya kita yang ada dalam dunia ini, kita ingin sekali masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi kita tidak tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, sering sekali di dalam kita menjalani kehidupan kita beraktivitas, kita bekerja, kita hanya fokus mengumpulkan harta di dunia ini. Kita bekerja siang dan malam demi mengumpulkan harta untuk keturunan kita di masa yang akan datang. Tetapi sering sekali kita melupakan bahwa ada harta yang paling penting harus kita kumpulkan, yaitu
harta iman yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita nantinya. Hari ini kita dibawa dengan firman Tuhan tentang harta yang lama dan harta yang baru. Lalu apa maksud dari nats ini berbicara tentang harta yang lama dan harta yang baru? Jadi di dalam Matius 13 ayat 52 ini, atau mulai dari ayat 47 sampai 52, berbicara tentang perumpamaan tentang pukat. Bagaimana pukat itu dimasukkan ke dalam laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan, lalu ikan yang baik akan kita ambil dan ikan yang tidak baik akan kita buang. Demikianlah pemisahan yang akan terjadi ketika kedatangan Yesus kembali ke dunia ini. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi orang yang tidak percaya kepada Yesus akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Lalu apa pilihan kita di dalam dunia ini? Itu adalah pilihan kita. Kita mau mendapat bagian dalam kerajaan surga, atau kita hanya fokus mengumpulkan harta di dunia ini tanpa memikirkan harta di surga nanti, sehingga kita melupakan tanggung jawab kita sebagai seorang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam nats ini ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, mengajarkan apakah kamu mengerti perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus kepada mereka. Maka mereka menjawab, iya kami mengerti. Maka Yesus berfirman kepada mereka untuk memberitakan, untuk mengeluarkan harta yang lama dan harta yang baru itu. Harta yang lama itu adalah bagaimana para murid sudah mengetahui tentang ajaran Taurat yang mereka terima sebelumnya. Dan harta yang baru adalah pengajaran penggenapan akan janji Kristus, kedatangan Yesus ke dunia ini yang harus diberitakan kepada orang lain. Itulah yang dimaksud dalam nats kita ini. Sama halnya dengan kita sekarang, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita menjadi seorang Kristen, kita yang adalah tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan harta yang lama dari perbendaharaan. Jadi kita adalah pemilik dari harta itu. Maka siapa yang boleh mengeluarkan harta itu kepada orang lain? Siapa yang boleh membagikannya? Itu hanya pemiliknya, tuan rumah itu sendiri. Lalu ketika tuan rumah itu sudah memiliki harta itu, maka ia wajib memberikannya kepada orang lain. Demikian juga dengan kita yang memiliki harta tentang kebenaran akan firman Tuhan, kedatangan Yesus kembali ke dunia ini, yang dia akan datang untuk mengangkat kita sebagai anaknya. Dia yang datang untuk menebus dosa kita. Dia yang datang untuk menyelamatkan kita. Maka inilah harta yang harus kita beritakan kepada orang-orang di sekeliling kita. Maka mari memberitakan harta yang luar biasa. Itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Bagaimana kita bisa memberitakan firman ini kepada orang di sekeliling kita, maka kita sudah melakukan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Jadi saudara-saudara, kalau kita sudah membaca tentang firman Tuhan, maka ketika ada yang bertanya, atau seperti anak KKR, bagaimana cara untuk mendapatkan kerajaan surga, maka tidak ada lagi seorang Kristen pun yang bingung bagaimana caranya. Karena jelas dan pasti bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu hanya dengan satu cara, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16. Itulah yang menjadi kunci bagi kita, dan itulah menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Karena setiap orang yang percaya kepada Anak Allah tidak akan binasa, tetapi akan mendapatkan kehidupan yang kekal, dan itu adalah harta yang tidak ternilai dari harta yang ada di dalam dunia ini. Kami bukan mengatakan bahwa harta di dunia ini tidak penting. Ya, tentu penting, karena itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi jangan lupa bahwa ada harta yang jauh lebih berharga, harta yang lebih tidak ternilai harganya, yaitu tentang kerajaan surga.
yang harus kita cari, yang harus kita kejar, yang harus kita imani dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita tidak menjadi sia-sia, tetapi kita mendapat hak di dalam kerajaan surga. Itulah yang Tuhan firmankan bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menyadari, marilah kita bersama-sama sebagai orang Kristen memberitakan firman Tuhan, mengeluarkan perbendaharaan tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada orang di sekeliling kita, sehingga benar kita juga sudah melakukan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, yaitu memberitakan kabar baik kepada dunia ini. Maka mari di dalam tahun yang baru ini, dengan resolusi-resolusi kita yang baru, dengan semangat yang baru, sukacita yang baru, maka kita juga akan melakukan pembaharuan di dalam iman kita menjadi orang Kristen yang lebih kuat lagi, menjadi orang Kristen yang lebih taat lagi, dan menjadi orang Kristen yang lebih mau bermisi untuk memberitakan tentang kerajaan Allah bagi dunia ini. Demikian sapaan teduh kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu, firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini tentang kerajaan surga. Sering sekali Bapa kami melupakan tanggung jawab kami sebagai seorang Kristen, dan sering sekali Tuhan kami melupakan apa yang sebenarnya kami cari di dalam kehidupan kami. Kami hanya fokus mengumpulkan harta di dunia, tapi kami tidak mengumpulkan harta di surga. Tapi hari ini Tuhan, Engkau menyadarkan kami untuk mengumpulkan harta di surga, dan kami akan berjuang untuk mewarisi iman kepada keturunan kami, sehingga benar ya Bapa, firman Tuhan akan selalu hidup di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk kelengan kami di Runggun Samarinda, Perpulungan Sangatta, dan juga Perminggun Bontang Tuhan. Bapa, Engkau memberkati setiap serayan Tuhan, pendeta, vikaris, pertua diaken, nora naras, pengurus PJJ, pengurus kategorial, dan pengurus yang lainnya Tuhan, yang bekerja melayani di tengah-tengah gereja Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, semangat yang baru bagi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh tetap setia dan semangat dalam melayani. Dan biarlah Bapa Tuhan berkati setiap rencana kerja, program-program yang sudah direncanakan oleh Runggun Samarinda Bapa, sehingga apapun yang mereka programkan itu boleh tercapai untuk memajukan dan untuk menambah kualitas iman jemaat yang ada di Perpulungan Samarinda dan juga di Perpulungan Sangatta dan juga Perminggun Bontang. Tuhan memberkati mereka sehingga benar ya Tuhan, firman Tuhan akan selalu dimuliakan, dan biarlah Bapa lewat pelayanan kami, lewat kehidupan kami, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami sampaikan di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah sama-sama kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan pada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.